Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ansoru Awaludin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman semua bagaimana cara upload dokumen di laman web PPNI dengan baik dan benar untuk perpanjangan STR. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu dokumen apa saja yang diperlukan dan kriteria atau jenis dokumen dan ukuran dokumen yang dibutuhkan, teman-teman bisa tonton video-video saya sebelumnya. Oke, langsung saja. Silakan teman-teman buka browser teman-teman semua, kemudian klik atau ketik ppni-ina.org, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik membership. Selanjutnya silakan teman-teman isi username dan passwordnya. Nah, setelah isi username dan password, maka kita akan dibawa pada laman web seperti ini. Ini adalah tampilan awal di ppni-ina.org. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengisi data pribadi. Kita klik data pribadi. Di sini kita diwajibkan untuk mengisi identitas pribadi, pendidikan, tempat kerja utama, tempat praktek, data keanggotaan, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Untuk identitas pribadi, silakan teman-teman isi identitas pribadi di sini sesuai dengan data pribadi teman-teman semua. Saya kira sangat mudah. Untuk upload foto, silahkan upload dalam format file JPG. Kemudian di sini juga ada KTP. Silahkan teman-teman upload file KTP dalam format JPG. Lain-lainnya saya kira teman-teman bisa mengisi. Kemudian selanjutnya di kolom pendidikan. Nah, di sini saya sudah mengisi data pendidikan terakhir saya. Nah, bagi teman-teman yang belum mengisi, silahkan klik tambah data yang ada di pojok kanan atas, klik tambah data, kemudian isi semua kolom yang ada di sini sesuai dengan data yang teman-teman punyai. Jangan lupa upload file ijazah di sini dalam bentuk format JPG. Ijazah terakhir ya, kalau misalkan S1 nurse berarti ijazah nurse-nya yang digunakan. Sedangkan apabila D3 keperawatan, maka silahkan gunakan ijazah D3 keperawatan. Setelah selesai semua upload, silahkan dilanjut kepada tempat kerja utama. Nah, pada kolom tempat kerja utama adalah data informasi di mana teman-teman bekerja saat ini. Apakah status kepegawaiannya sebagai tenaga kontrak, sukarela, PNS, dosen swasta, dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada pilihan di sini. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kriteria. Nah, semuanya ada di sini, dan jangan lupa upload dokumen SIP atau SIK teman-teman dalam bentuk format JPG. Begitu ya, saya kira sangat mudah di sini. Kita lanjut ke tempat praktik. Oke, setelah kita klik tempat praktik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, mohon maaf teman-teman, untuk tempat praktik di sini adalah tempat di mana teman-teman membuka praktek pribadi. Jadi teman-teman di rumah apabila punya praktek pribadi atau praktek perawat pribadi, maka silahkan tampilan di sini, kemudian tambah data. Nah, kebetulan saya hanya bekerja di rumah sakit saja tanpa memiliki tempat praktek pribadi, jadi saya kosongi. Kemudian data keanggotaan. Nah, di data keanggotaan ini sudah ada perkumpulan atau daftar ikatan himpunan keperawatan yang ada di Indonesia. Banyak sekali, silahkan teman-teman klik salah satu yang teman-teman minati. Kemudian di sini juga ditampilkan informasi status pembayaran iur tahunan PPNI. Nah, saya sudah membayar dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Sudah saya bayar semuanya dengan tanda centang hijau di sini sebagai tanda lunas, dan tanggal pembayarannya ada di sini. Oke, sampai sini sangat mudah teman-teman. Apabila sudah semuanya diisi, baru kita akan melanjutkan upload dokumen seperti sertifikat dan lain sebagainya, yaitu di PKB. Nah, di sini sudah ada petunjuk teknis, permohonan melakukan PKB, kurang pengisian, dan lain sebagainya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu
pertama yaitu melakukan permohonan melakukan PKP. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya singgung bagaimana cara melakukan permohonan PKP. Sangat mudah sekali teman-teman, hanya butuh file dokumen STR teman-teman dalam bentuk JPG. Silahkan diklik tambah di sini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah nomor STR terakhir. Jadi pada nomor STR terakhir ini mohon untuk ditulis persis seperti yang ada di dokumen STR teman-teman semua. Jadi mulai dari angkanya, spasinya itu harus sama, dan juga ada strip-stripnya itu harus sama persis dengan yang ada di STR. Kemudian silahkan ditulis tanggal lulus, semuanya ada informasinya di STR. Perguruan tinggi juga sudah ada. Kemudian upload STR mohon diupload dalam bentuk JPG. Kemudian tanggal selesai, kemudian klik simpan. Maka apabila sudah selesai, semua pengisiannya akan tampilannya seperti ini: nomor STR, kemudian status mulai kegiatan, status kegiatan selesai, tanggal mulai kegiatan, dan tanggal berakhir. Nah teman-teman, mohon untuk dicatat pada tanggal mulai dan tanggal berakhir, karena tanggal mulai dan tanggal berakhir ini yang akan kita patok sebagai patokan dalam mengisi borang pengisian dalam kurun waktu setiap tahunnya. Jadi saya ambil contoh, apabila pada tahun pertama selama 5 tahun, maka akan kita tulis tanggal mulai kegiatan yaitu pada tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal berakhir 29 Agustus 2016. Nah, pada tahun 2016 maka akan mulai pada tanggal 30 Agustus 2016 sampai 29 Agustus 2017. Saya kira paham ya teman-teman, sampai di sini mohon untuk diperhatikan. Nah, setelah sudah mengisi permohonan melakukan PKP, baru kita akan mengisi borang-borang pengisian. Klik borang pengisian. Nah, di borang pengisian sudah tertampilkan atau terlihat rincian atau daftar rincian kegiatan yang dapat kita lakukan selama 5 tahun untuk mendapat nilai SKP. Jadi masing-masing kegiatan ada kegiatan praktek profesional, kegiatan ilmiah, pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian masyarakat. Masing-masing memiliki butir-butir kegiatan yang memiliki nilai SKP yang berbeda-beda. Tapi pada kesempatan kali ini akan saya tampilkan cara upload dokumen dari masing-masing aktivitas tersebut. Nah, yang paling sering digunakan yaitu aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian peserta seminar atau temu ilmiah, kemudian seminar pelatihan hands-on, ini narasumber, gitu. Kemudian ada webinar, mungkin teman-teman juga ada yang menjadi peneliti, kemudian mungkin teman-teman juga aktif dalam kegiatan penanganan COVID-19. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini yang menurut saya paling sering kita gunakan. Nah, mulai dari yang pertama yaitu aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk cara mulai uploadnya yaitu klik input. Nah, kemudian isi institusi pelayanan kesehatan. Jadi aktif bekerja mengelola pasien secara langsung yaitu teman-teman terbukti secara aktif melakukan pelayanan di institusi kesehatan tempat teman-teman bekerja ya. Jadi silahkan isi institusi tempat teman-teman bekerja. Kalau saya di RSUD Dr. Muardi, kemudian jumlah pasien, teman-teman silahkan perkirakan saja jumlah pasien yang dirawat dalam kurun waktu 1 tahun itu berapa. Saya isi 600 pasien contohnya. Kemudian dokumen bukti. Nah, dokumen bukti yang saya gunakan yaitu menggunakan SK PLUD saat saya bekerja. Jadi setiap tahun saya mendapatkan SK kontrak yang digunakan, yang menjadi bukti bahwasanya saya aktif bekerja di rumah sakit tersebut. Jadi SK kontrak tahun 2015. Oh ya teman-teman, perlu diperhatikan, saya sudah mengatur ukuran file tersebut kurang dari 250 KB ya, bisa diperhatikan. Kemudian klik SK kontrak tahun 2000, kita mulai tahun 2015.
Nah, kemudian di awal tadi saya sudah menjelaskan bahwasanya tanggal mulai kegiatan per tahun kita mulai tadi sesuai dengan STR saya, yaitu tanggal 30 Agustus tahun 2015 sampai dengan 29 Agustus tahun 2016. Nah, seperti ini teman-teman. Setiap tahunnya saya mendapatkan bobot nilai SKP dari aktif bekerja mengelola pasien secara langsung itu bernilai 1 SKP, dibuktikan dengan SK kontrak saya dalam tahun tersebut. Nah, tanggal mulai kegiatan disesuaikan dengan tadi di depan pada saat pengisian permohonan melakukan PKP, kemudian klik simpan. Caranya sangat mudah ya teman-teman. Nah, pastikan di sini sudah muncul tanda sukses, data has been sent. Jadi pada pemberitahuan ini mengindikasikan bahwasanya kita sudah berhasil mengupload dokumen tersebut. Ini setiap tahun, jadi tahun 2015-2016 saya dapat 1 SKP. Kemudian ulang kegiatan tersebut sampai dengan, jadi silahkan lakukan kegiatan ini sampai 5 tahun berturut-turut. Jadi dibuktikan dengan SK kontrak. Atau teman-teman yang sudah PNS, berarti silahkan SK tersebut diupload 5 kali berturut-turut. Jadi dengan menggunakan file yang sama, tapi hanya saja tanggal mulai kegiatan dan tanggal akhir kegiatannya yang dimulai dari mulai 2015-2016, kemudian 2016 sampai 2017, begitu seterusnya sampai terakhir. Saya kira teman-teman bisa memahami ya. Aktif bekerja mengelola pasien secara langsung kita sudah selesai. Kemudian borang pengisian yang selanjutnya bisa klik di sini. Nah, setelah poin yang pertama, kemudian kita contohkan yang poin nomor 7, yaitu peserta seminar atau temu ilmiah. Mohon diperhatikan teman-teman, kegiatan yang sering kita lakukan yaitu peserta seminar, jenengan atau teman-teman berperan sebagai peserta. Kemudian apabila teman-teman berperan sebagai panitia, kemudian moderator ataupun narasumber, itu pilihannya ada di nomor 8. Jadi bukan peserta tapi sebagai narasumber, moderator atau panitia. Kemudian sekarang ini banyak kegiatan webinar, sudah diberikan pilihan webinar, jadi teman-teman silahkan di webinar. Nah, sedangkan untuk pelatihan ada di poin 6. Jadi pelatihan itu biasanya lebih dari sehari ya kegiatannya, jadi bisa 2 hari atau 3 hari kegiatannya, silahkan diklik pada pelatihan. Kemudian, nah kita ambil contoh untuk peserta seminar ya teman-teman. Kemudian kita klik input. Untuk memudahkan kita pada saat mengisi kegiatan seminar ini akan kesulitan karena kita harus mengisi nama acara, kemudian nama acaranya itu biasanya panjang ya teman-teman, jadi kita harus mau nggak mau harus mencontek, kemudian kegiatan tersebut apakah lokal, nasional, dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan kita harus membuka sertifikat kita ya seperti ini. Nah, saya sudah mengatur ukuran file sertifikat ini kurang dari 250 KB, bisa diperhatikan seperti ini. Kemudian saya akan membuka satu file seperti ini. Nah, di sini adalah contoh seminar. Saya melakukan seminar perawatan luka dan trauma pada pasien kanker. Kemudian tanggal pelaksanaannya di sini. Kemudian diselenggarakan oleh Himpunan Perawat Onkologi Nasional Indonesia atau Himponi DPD Jawa Tengah. Nah, informasi ini yang akan kita tampilkan. Nah, untuk mempermudah, kita tampilkan gambar atau tampilan seminar ini dalam bentuk JPG ini. Kemudian dan tampilan ini dalam bentuk agar dalam posisi yang berjejeran. Caranya sangat mudah, yaitu tekan simbol Windows, kemudian tekan panah ke kiri, jadi seperti ini. Nah, kemudian klik pada gambar ini, kemudian tekan Windows dan panah ke kanan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Jadi gambar sertifikat dan browser web PPNI-nya itu saling bersebelahan. Nah, jadi memudahkan kita untuk mengisi kolom pada borang pengisian seminar. Mulai langsung saja. Kemudian seminar ini merupakan seminar lokal yang
ranah kegiatannya hanya lokal saja, bukan skala internasional ataupun nasional. Jadi kita klik lokal, kemudian nama acaranya kita ketikkan sama persis dengan nama kegiatan pada seminar, yaitu seminar dan stoma pada pasien kanker. Tempatnya, apabila teman-teman masih ingat dengan tempat kegiatan atau tempat di mana kegiatan itu berlangsung, silahkan diisi dengan nama hotel atau nama tempatnya, atau apabila lupa ya silahkan diisi dengan kabupaten atau kota diselenggarakannya seminar tersebut. Saya klik Surakarta, kemudian penyelenggaranya yaitu yang diselenggarakan oleh ini. Nah, jadi sudah ada kolom penyelenggara, silahkan diisi dengan nama penyelenggara. Di sini saya isi dengan Himponi Jawa Tengah. Oke. Kemudian dokumen bukti ini kita pilih, tinggal kita upload saja. Ini harus sesuai dengan dokumen yang kita isikan datanya tadi ya, yaitu nomor 2. Jadi kita pilih nomor 2. Ini bisa penamaannya sesuai dengan kehendak teman-teman masing-masing. Kalau saya 1, 2, 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, ini sudah terisi. Kemudian tanggal mulainya yaitu bisa dilihat di sebelah sini, yaitu tanggal 4 Oktober 2018. Baik, nah tanggal selesainya kita buat sama karena kegiatan ini hanya 1 hari saja, tanggal 4 Oktober 2018. Oke, kemudian klik simpan. Nah, jangan lupa perhatikan di bagian sini tanda centang hijau ini menandakan bahwasanya kita sudah berhasil upload. Apabila tidak berhasil, maka ada pemberitahuan bahwasanya teman-teman tidak berhasil mengupload. Oke, untuk seminar seperti ini ya teman-teman. Mungkin berbeda apabila kegiatannya itu berupa pelatihan. Jadi untuk peserta dalam pelatihan ini akan berbeda dengan peserta seminar, karena peserta pelatihan kegiatannya dilakukan lebih dari 1 hari seperti itu. Nah, di sini kita coba klik input. Nah, nama kegiatannya silahkan diisi, kemudian lingkup kegiatannya dalam lingkup kegiatan lokal, nasional ataupun internasional, kemudian lama waktunya. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Kemudian penyelenggara sangat mudah, kemudian isi bukti filenya silahkan teman-teman, dan mulai kegiatannya itu mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, karena pelatihan biasanya lebih dari 1 hari. Sangat mudah teman-teman, saya kira mudah dipahami. Selanjutnya ada peserta dalam workshop, juga sama, sangat mudah, hanya tinggal diisi lokal atau internasional wilayahnya ya, kemudian jam, nama acara, tempat penyelenggara, kemudian diupload, dan jangan lupa tanggal mulai dan tanggal selesai. Apabila kegiatan workshop ini dilakukan 1 hari ya berarti tanggal mulai dan tanggal selesainya sama. Itu ya teman-teman, saya kira sangat mudah. Kemudian di sini ada pilihan webinar. Di webinar ini tinggal mengisi judul kegiatan saja, kemudian status atau lingkup kegiatannya lokal, nasional atau internasional, penyelenggara, dokumen bukti, dan lain-lain. Sudah seperti itu ya teman-teman, saya kira sangat mudah dan kegiatannya sangat banyak sekali. Tidak hanya melulu aktif bekerja mengelola pasien secara langsung ataupun seminar ataupun webinar, tapi kegiatannya sangat banyak. Teman-teman bisa mengisi atau melengkapi jumlah 25 SKP itu dalam banyak kegiatan. Nah, setelah selesai semua, harus kita lakukan pengecekan apakah kegiatan tersebut sudah terupload atau terisi dengan baik apa tidak, yaitu kita cek di buku log. Nah, kemudian klik lihat di buku log, kita nah di buku log ini kita klik lihat, kemudian nah di sini sudah ada kegiatan per tahunnya, 2015, 2016, 17, 18 sampai dengan 2019, 2020. Nah, kita klik 2015, aktif mengelola kegiatan secara langsung. Ini tahun 2015, 2016 seperti ini ya teman-teman detailnya. Nah, jadi kegiatannya dimulai
pada tanggal, jadi tanggal mulai kegiatannya tanggal 30 Agustus 2015 dan tanggal berakhirnya 2016 29 Agustus. Nah, apabila sudah terupload, maka akan ada bukti dokumen seperti ini. Nah, apabila belum terupload dengan baik atau mungkin ukuran filenya terlalu besar, bisa saja jadi dokumen bukti ini tidak akan terupload, jadi tidak ada keterangan seperti ini. Nah, ini yang harus teman-teman cek, pastikan bahwasanya dokumen sudah terupload dengan baik. Nah, kemudian kita lihat di tahun 2015 ini saya juga melakukan kegiatan seminar. Kemudian apabila kita sudah selesai mengupload semua kegiatan tersebut, kemudian kita klik rangkuman penilaian PKB, pilih periode STR. Nah, di sini seperti ini teman-teman, maka di sini akan muncul rangkuman kegiatannya. Nah, teman-teman apabila sudah melakukan pengisian, maka di sini ada bagian yang belum tercentang. Nah, teman-teman pastikan ini kita centang semua, kemudian klik simpan, klik print di sini untuk melihat daftar rincian kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, beginilah tampilan rangkuman kegiatan pendidikan keperawatan berkelanjutan atau disingkat menjadi PKB ini seperti ini. Jadi aktif kegiatan bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan RSUD Dr. Muwardi tahun 2016 senilai 1 SKP, kemudian seminar temu ilmiah pada tahun 2016 2 SKP, maka di sini sudah teman-teman bisa total apabila sudah memenuhi 25 SKP, artinya kita sudah cukup untuk selanjutnya permintaan verifikasi kepada verifikator DPK PPNI di wilayah teman-teman masing-masing. Demikianlah kegiatan atau bagaimana cara kita mengupload dokumen-dokumen persyaratan dan dokumen-dokumen bukti permohonan PKB di laman web PPNI. Apabila teman-teman sudah melakukan upload dokumen, silahkan teman-teman menghubungi verifikator dari DPK PPNI wilayah teman-teman masing-masing untuk dilakukan verifikasi. Nah, apabila sudah dievaluasi atau diverifikasi, maka akan keluar surat rekomendasi PKB, yaitu di bagian rangkuman penilaian PKB, kemudian kita pilih periodenya, kemudian klik surat rekomendasi. Nah, kita bisa download surat rekomendasi. Nah, surat rekomendasi inilah yang selanjutnya akan kita gunakan untuk melakukan proses perpanjangan STR di laman web ktki.go.id. Apabila sudah ada atau sudah keluar surat rekomendasi ini, baru kita dapat melanjutkan di laman web ktki.go.id. Oke, demikian teman-teman bagaimana cara mengupload dokumen yang baik dan benar di laman web PPNI untuk selanjutnya dapat diverifikasi. Apabila teman-teman masih ada pertanyaan terkait cara upload dokumen ini, teman-teman bisa tanyakan ke saya melalui kolom komentar yang ada di bawah ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.